Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim fattahu ya alim amma ba'd. Para asatidz, para tuan-tuan guru, para habaib, berkhusus hadir di sini bersama saya, sahabat saya dulu, sahabatnya Halim Ahli Al-Kaf juga ketika kuliah di Al-Kaf University, Dr. Al-Habib Ahmad bin Mutahhar Al-Jufri dari Palu yang kebetulan menemani saya dari kemarin dari Jakarta. Begitu pula segenap tuan-tuan guru dan segenap pengurus Muslim Community yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, tema kita pada kesempatan kali ini adalah akhlak lebih tinggi daripada hukum. Dicatat dulu judulnya, dicatat dan dihafal karena nanti judulnya ini sangat penting. Jadi judulnya apa? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Apa maksudnya? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama kita bicara soal keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Bicara soal iman, maka nggak ada sosok yang imannya sempurna seperti Nabi Muhammad. Bicara soal ketampanan, nggak ada ketampanan yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara soal kecerdasan, keberanian, kegagahan, berbagai sifat-sifat mulia, nggak ada yang sempurna seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meski demikian, meski beliau adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, memiliki unsur kesempurnaan manusiawi, meski demikian yang Allah puji dalam Al-Quran adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, sungguh akhlak wahai Muhammad betul-betul azim, mulia sekali. Ini luar biasa. Dari sekian banyak sifat Nabi yang Allah tunjukkan, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai di situ bahkan visi misi kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa visi misi kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah, aku diutus gak lain dan gak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi saking urgennya, saking strategisnya posisi akhlak di dalam dakwah kenabian Rasulullah SAW, sampai Rasulullah menjadikan itu sebagai visi misi kenabian. Bu'ithtu, innama pakai hasr, sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak. Shallu ala Rasulillah. Maka oleh karena itu akhlak ini menjadi sangat penting. Ada banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia, bahkan menjelaskan tentang betapa pentingnya akhlak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dalam Musnadul Firdaus oleh Imam Ad-Dailami, dan begitu pula disebutkan dalam tarikh Baghdad dan Khatib al-Baghdadi
bahwasanya Rasulullah bersabda husnul khuluq nisfuddin. Jadi kalau kita mau kualitas agama kita pengen tahu, lihat bagaimana akhlak kita. Sebab akhlak yang baik itu nisfuddin, setengah daripada agama kita. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, rajin ngaji, rajin taklim, tapi gak ada akhlak sama sesama muslim, gak ada akhlak sama orang tua, dhahaban nisfuddin. Berarti setengah agama hilang ya ikhwan. Na'udzubillah min. Itu baru satu. Di antaranya hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dalam musnadnya, kata Rasulullah SAW, "Kamalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kata Rasulullah, orang beriman yang paling sempurna keimanannya. Apa sih barometer kesempurnaan iman? Siapa yang paling sempurna keimanannya? Apakah yang paling banyak ngaji? Apakah yang paling banyak zikir? Apakah yang paling banyak sholat sunnah? Apakah yang paling banyak baca Quran? Itu semua bagus, bagus itu semua harus. Ngaji harus, zikir harus, sholat sunnah harus, baca Quran harus. Tapi barometer keimanan seseorang, kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang akhlaknya paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Makin bagus akhlak seseorang, makin sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya lihat, kadang-kadang kita lihat ada orang ngajak dakwah kepada iman, ngajak dakwah kepada tauhid, tahu-tahu keluar dari situ tidak ada akhlak sama sesama muslim. Bawaannya manggang sama muslim rendah aja sudah. Manggang yang bukan golongannya remeh aja. Akhlak seperti itu bagus atau tidak? Berarti ada permasalahan dalam keimanannya tuh. Katanya ngajak kepada kesempurnaan keimanan, kok malah jadi akhlaknya nggak bagus sama sesama muslim, sama sesama umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya dalam hadis lain disebutkan su'ul khuluq yusidul amal kama yusidul khadlul asal. Sebelum saya terjemahkan, ini riwayat dari Imam Hakim dalam Mustadrak dan Imam Tabrani dalam Mu'jamnya. Sebelum saya terjemahkan, saya mau tanya akhwat dulu nih, sehat atau tidak? Alhamdulillah. Bukan saya ingin tanya, jawab yang kompak, yang jawabnya kompak semangat, insya Allah mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Madu manis atau tidak? Kalau di madu, nggak konsisten jawabnya. Di sini dan di sini disebutkan madu itu manis. Apalagi ada madu yang mahal. Kadang-kadang ada madu 1 kilo bisa 3 juta malaki. Madu yang king malaki, raja madu. Luar biasa. Tapi semanis-manisnya madu, sebagus-bagusnya madu, kalau dicampur sama cuka rasanya jadi apa? Walaupun madu yang harganya paling mahal. Nah, kata Nabi SAW dalam satu riwayat disebutkan su'ul khuluq yusidul amal kama yusidul khadul asal. Amal kita walaupun bagus, tapi kalau dibarengi dengan akhlak jelek, akhlak buruk kepada orang tua, kepada pasangan, kepada guru, kepada murid. Akhlak kepada murid juga bukan hanya murid kepada guru aja, guru kepada murid juga ada akhlaknya, saudara. Kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Amal bagus, tapi akhlaknya jelek. Amal yang bagus dibarengi dengan akhlak yang jelek, ibarat mencampur madu dengan cuka. Sebagus apapun madu itu, kalau dicampur dengan cuka rusak ya ikhwan. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan akhlak kita yang buruk enggak merusak amal kita yang sedikit, saudara. Udah amal dikit pakai merusak akhlak buruk lagi, ya Allah, la ilaha illallah. Kemudian hadis berikutnya, hadis riwayat Sahih Bukhari, yang mana lafadznya ini di sini lafadznya Imam Al-Baihaqi. Al-mu'min yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau mau tolak ukur perbuatan yang baik atau tidak gampang sebenarnya, gampang banget. Kita kalau mau tolak ukur, mau tahu ini perbuatan bagus atau tidak, baik atau tidak, tolak ukur ini gampang. Kamu senang nggak diperlakukan sama orang dengan perlakuan baik? Senang. Ketemu orang dikasih senyuman manis, senang atau tidak? Senang. Begitu pula orang senang ketika kita kasih
Ketika kita bertamu di rumah orang, disambut dengan sambutan yang hangat, senang atau tidak? Orang dibaik walaupun rumahnya apa adanya, yang dijauh biasa-biasa aja. Rumah sempit, tapi hati pemilik rumahnya luas. Enak, saudara, senang hati kita. Orang juga senang diperlakukan seperti itu sama kamu. Jadi kita jangan egois. Kita kalau mau itu jangan hanya lihat perlakuan orang kepada kita, ngaca juga perlakuan kita kepada orang. Karena kata Rasulullah, al-mu'min yuhibbul akhi ma yuhibbul nafsi. Orang mukmin yang sebenarnya dia senang memperlakukan saudaranya dengan apa-apa yang senang dia diperlakukan. Sebagaimana kamu senang diperlakukan dengan baik, orang juga senang kamu perlakukan dengan baik. Jadi kan itu kalau ukur ya, gampang itu kalau ukur yang gampang dan sederhana. Kalau kamu tahu diperlakukan dengan yang tidak enak itu kamu nggak suka, jangan perlakukan orang dengan tidak enak. Ini hadis kata ulama salah satu minal akhlaq al-jami'ah, termasuk hadis yang mencakup akhlak yang mulia. Karena dengan barometer ini kita sudah mencakup banyak akhlak mulia yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira adalah atau tidak? Sadayana parantos ngantos alhamdulillah luar juga sudah begini-begini. Selanjutnya, nah ini di hadisnya kasusnya contohnya lagi perempuan, tapi sebetulnya substansinya ini berlaku baik untuk perempuan atau untuk laki-laki. Cuman kebetulan yang lagi ditanya sama Nabi perempuan. Nabi ditanya sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam an maratil qaimatus shaimati sayyiatul khuluq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan shaimah, puasa sunnahnya rajin ya Rasulullah, qaimah, sholat malamnya rajin ya Rasulullah. Ada tapinya, tapi ya Rasulullah, lakinnaha sayyiatul khuluq, tapi akhlaknya jelek ya Rasulullah. Wa suami wanita berurut aja. Semua tanya nih bapak-bapak yang hadir, ada yang macam begitu Pak? Mau jawabnya nggak berani Bu? Tahu lah. Insya Allah di sini soleha-soleha semua bapak. Di sini semuanya soleh. Kalau di sono ada yang nggak soleh, tapi lagi hadir di sini orang. Suilan Nabi Adil Maratil Qaimatu sama Nabi tentang perempuan yang soleha, perempuan yang sholatnya rajin, puasa sunnahnya rajin, tapi sayyiatul khuluq. Dalam riwayat lain disebutkan tunghi jiranaha, mulutnya pedas, sama tetangga omongannya gak ada enak-enaknya, sama orang tuh omongannya gak ada enak-enaknya. Tunghi jiranaha. Bagaimana perempuan yang seperti ini ya Rasulullah? Ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek ya Rasulullah. Jawaban Nabi singkat padat simpel. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillah dari la khaira fiha. Kata Rasulullah, perempuan seperti itu tidak ada baiknya, saudara. Insyaallah mudah-mudahan perempuan-perempuan kita menjadikan perempuan-perempuan yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini luar biasa. Akhlak ini luar biasa. Bahkan ada satu ilustrasi atau bisa dikatakan juga perumpamaan. Ini yang mengucapkan cendekiawan non-muslim, tapi ala kulli hal al-hikmah walatul mu'min. Orang mukmin itu diajarkan ngambil kalam hikmah dari manapun keluarnya kalam hikmah tersebut, baik dari orang muslim atau non-muslim. Kalau ada kalam yang isinya hikmah, ambil al-hikmah walatul mu'min. Ada yang masih perumpamaan akhlak itu dengan sifat-sifat baik lainnya itu ibarat angka sejuta. Akhlak itu angka 1, sifat-sifat lainnya ibarat angka 0. Pintar angka 0, tampan angka 0, nasabnya bagus angka 0, jabatannya tinggi angka 0, hartanya banyak melimpah rezekinya angka 0. Disandingkan dengan angka 1 di awal, jadi berapa? 1 juta. Angka 1-nya apa tadi? Akhlak. Tapi andai kata dia punya sifat-sifat ini, tampan iya, pinter iya, jabatan tinggi iya, nasab mulia iya, kemudian dengan sifat-sifat yang duit banyak iya, relasi kawan-kawannya banyak iya, tapi akhlaknya tidak bagus, itu ibarat jejeran angka 0, 9 lagi angka 0-nya.
12 di angka awalnya, tapi di awalnya tidak ada angka 1, jadinya berapa? Nggak ada artinya. Saking pentingnya akhlak. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya tadi kalau kita kembali ke judul kita dari apa? Ada yang masih ingat? Akhlak lebih tinggi dari hukum. Apa maksudnya Habib akhlak lebih tinggi dari hukum? Apakah dengan alasan berakhlak kita boleh melanggar hukum? Nah, kan akhlak lebih tinggi dari hukum. Apakah dengan alasan melanggar, dengan alasan menjaga akhlak, terus kita boleh melanggar hukum karena akhlak lebih tinggi dari hukum? Apakah demikian? Tidak begitu, saudara. Kalau yang namanya orang melanggar hukumnya Allah ya, sebicara tentang hukumnya Allah, orang melanggar hukum udah pasti tidak berakhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pasti tuh. Contoh, misalkan minuman keras, walaupun kadar alkoholnya sedikit, halal atau haram? Haram. Tahu-tahu lagi duduk sama teman, lagi nongkrong, ya ada minuman keras segelas, segilas, ditawarin, bro, cobain dong dikit bro. Wah, kata Habib akhlak di atas hukum nih. Ini miras haram nih, tapi kalau saya tolak nanti tersinggung dia. Udah, demi menjaga akhlakul karimah, bismillah saya cobain aja. Gak begitu. Kalau orang melanggar hukum, udah pasti gak berakhlak. Kenapa? Dia gak berakhlak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dirangkap kok akhlak kepada Tuhan kan juga ada ma'arraf. Yang namanya akhlak kepada Tuhan juga ada. Akhlak kepada Tuhan jadi apa? Gak ada ceritanya. Orang kalau melanggar hukum, udah pasti gak berakhlak. Jadi kan catatan. Jadi gak ada istilahnya kita rela menggugurkan hukum, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan dengan alasan menjaga akhlak, menjaga etika. Gak ada. Orang yang melanggar hukum udah pasti tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu. Kalau sama pencipta aja yang ngasih dia segalanya, yang ngasih dia detak jantung, yang ngasih dia darah mengalir, yang ngasih dia nyawa, yang ngasih dia segala-galanya sang pencipta, dia nggak beradab, nggak berakhlak sama pencipta. Bagaimana kau beradab sama manusia, saudara? Jadi apa maksudnya dari sekarang? Kita kembali lagi, akhlak lebih tinggi daripada hukum. Apa Habib maksudnya? Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Saudara, saya kasih contoh maksudnya akhlak lebih tinggi daripada hukum. Perhatikan baik-baik. Jika ada seorang ayah merintahkan ke anaknya, nah, coba lempar handuknya ke ayah. Perhatikan dulu ke sini. Nah, lempar handuknya ke ayah. Perintahnya apa? Lempar handuk. Ini anak siap ayah. Diambil itu handuk, dia lempar ke ayahnya. Bahwa secara hukum anak itu udah taat perintah atau belum? Sudah, secara hukum dia menjalankan hukum. Tapi secara akhlak, ngasih handuk ke ayah, dilempar ngasih ke orang tua, akhlaknya bagus atau tidak? Walaupun udah menjalankan hukum, udah menggugurkan perintah, tapi nggak pakai akhlak, jelek jadinya. Jelas atau tidak? Tapi sebaliknya, andai kata ayahnya perintah, nah, coba lemparkan handuk ayah, lemparkan handuk ayah. Akhirnya begitu diperintahkan demikian, itu anak dia ambil handuk, dia lempar, dia datang ke ayahnya dengan penuh hormat, dia berikan langsung ke tangan ayahnya. Coba jawab lagi. Tadi perintahnya apa? Lempar. Perintahnya apa? Lempar. Tapi apa yang dilakukan anak itu? Dia ambil handuknya, dia kasih baik-baik ke ayahnya. Secara hukum, anak tadi sudah taat perintah belum? Sudah. Karena intinya bukan lempar. Intinya bagaimana handuk itu sampai ke ayahnya, itu intinya. Bukan soal lempar atau nggak lempar. Tapi anak ini dia menjalankan perintah dengan cara yang sempurna. Dia bukan sekedar menjalankan perintah, tapi dia juga menjalankan akhlak. Maka menjalankan perintah dengan cara yang sempurna, itu yang disebut akhlak lebih tinggi daripada hukum.
Jelas atau tidak? Paham? Hukum itu dalam perintah, tapi akhlak lebih dari itu, saudara. Akhlak lebih tinggi daripada hukum. Orang yang berakhlak berarti dia sedang menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Alhamdulillah. Saya kasih contoh lagi. Waktunya udah agak sedikit, saya minta maaf tadi saya agak terlambat karena saya siang harus kuliah S3 saat ini. Kalau hari Sabtu, hari Ahad biasanya online. Jadi dosennya manjang sampai hampir jam 4 saya bisa jalan kemari. Doakan biar semuanya lancar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya kasih contoh lagi. Ini sekarang contohnya fikih. Ayo, dalam mazhab Syafi'i, aurat laki-laki dalam sholat. Ini ikhwan yang mau tanya. Aurat laki-laki dalam sholat dalam mazhab Syafi'i dari mana ke mana yang harus ditutup? Pusar sampai ke. Berarti kalau ada orang sholat dari pusar sampai ke tutupnya ditutup, sah atau tidak sholatnya? Sah. Kalau bicara sah, sah. Sholatnya sah. Kewajiban dikubur. Tahu-tahu besok ini masjid Trans Studio nih, masjid Trans Studio. Tahu-tahu ada khotib dan imam baru. Suaranya enak kayak sudah suaranya. Kalau khutbah, masya Allah, wah, Ustaz Abdul Somad aja lewat kalau khutbahnya dia. Tapi begitu datang khutbah cuma pakai sarung doang dari pusat sampai ke lutut, nggak pakai baju, cuma pakai sarung. Khutbahnya luar biasa. Sholat itu bacanya enak, cuma pakai sarung dari pusat sampai ke lutut. Kalau bahasa orang Betawi begitu khutbah belum ketek itu keringan, saudara. Anda bertanya, secara hukum sah atau tidak? Sah. Khutbah cuma pakai sarung, keranjang dada secara hukum sah. Imam yang sholat Jumat cuma pakai sarung, keranjang dada secara hukum sah. Tapi kalau bahasa orang Sundani, edan ke langsung di YouTube ada komen, maaf kami dari petugas RSD, mohon maaf ada pasien kami yang lepas. Walaupun sah secara hukum benar, tapi karena nggak pakai akhlak jadinya tidak bisa. Betul atau tidak? Tapi ada yang kata sebaliknya, dia mau sholat, dia mau khutbah, yang dia pikirkan bukan hanya sekedar sah atau tidak sah, tapi dia sadar dirinya mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia pakai pakaian terbaik yang dia punya, dia pakai garisnya sebagai sunnah Rasulullah, dia pakai imamahnya mau khutbah Jumat sebagai sunnah Rasulullah, dia pakai wewangian yang terbaik. Ada menghadap Allah, menghadap manusia aja dandan, menghadap bos atas saja nggak berani pakai baju berantakan, menghadap pejabat aja nggak berani pakai baju berantakan. Masa menghadap Allah saya pakai baju berantakan? Dia pikirkan akhlaknya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dia lakukan bukan hanya sekedar menjalankan hukum, tapi menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Hukum plus akhlak plus adab, menjalankan hukum dengan cara yang sempurna. Itu yang disebut akhlak lebih tinggi daripada hukum. Jelas atau tidak? Paham? Dari apa-apa yang telah kita jelaskan tadi, akhlak itu lebih tinggi daripada hukum. Kenapa akhlak lebih tinggi dari hukum? Karena akhlak adalah penegakan hukum dengan cara yang sempurna. Dan ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, makanya saking pentingnya akhlak ini. Kenapa sekarang terjadi kebubrukan di mana-mana? Karena kita banyak mengabaikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama itu sampai mengatakan, man tahawana bil adab, uqiba bi hirmani sunan. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Kata ulama, kalau ada orang yang ngentengin adab, itu kan gak harus, gak wajib, cuma urusan etika saja. Awalnya ngentengin adab, habis itu sunnah yang akan dia tinggalkan. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi hirmanil faraid. Siapa orang yang ngentengin sunnah, ujung-ujungnya apa? Wajib yang dia tinggalkan. Cuma sunnah. Kalau bahasanya Habib Ali Al-Kaf, dulu para sahabat itu mereka melakukan sesuatu karena alasan ini sunnahnya Rasulullah. Kalau kita sekarang sebaliknya tinggalkan sesuatu karena alasan, kan cuma sunnahnya Nabi. Cuma sunnah. Akhirnya apa tadi? Awalnya sunnah dia pengen, besok yang wajib yang ditinggalkan. Kalau wajib yang ditinggalkan berantakan tuh semuanya, berantakan semuanya. Tengok
Saya kasih contoh. Orang kalau sudah perhatikan adabnya sholat, pakaian dalam sholat aja dia perhatikan, dia pakai pakaian yang paling bagus. Kira-kira orang kalau perhatikan pakaian dalam sholat dijaga, sholat itu ditinggalin atau tidak? Nggak mungkin pakaiannya jadi perhatian, apalagi sholatnya. Orang kalau menjaga sunnah, orang tahajudnya dijaga. Orang menjaga tahajud biasanya ninggalin subuh atau tidak? Enggak. Oh, kalau orang sholat tahajud nggak sholat subuh, maghrur namanya itu. Tertipu, dia salah jalan. Orang yang tahajud dijaga pasti kopiah subuhnya terjaga. Orang kopiah subuhnya terjaga pasti sholat subuhnya terjaga. Nggak ada ceritanya orang istiqomah kopiah subuh terus ninggalin subuh, nggak ada. Tapi kalau orang awalnya tahajud yang ditinggalin, besok-besok kopiah subuh yang dia tinggalin. Awalnya kopiah subuh, kan cuma sunnah, kopiah subuh nggak wajib ditinggalkan, nggak dosa. Awalnya istiqomah kopiah subuh, besoknya sholat subuhnya ditinggalkan. Jadi segala kerusakan yang kita hadapi di kehidupan kita ini itu timbul karena apa? Karena kita melanggar perintah Allah, karena kita menerjang apa yang Allah larang, karena kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Kenapa kita nggak bisa menjaga aturan Allah Subhanahu Wa Taala? Awal mulanya gara-gara yang sunnah kita abaikan. Kenapa kita bisa mengabaikan sunnah? Gara-gara akhlak adab yang sederhana kita abaikan, saudara. Kalau akhlak adab yang sederhana sudah kita jaga, otomatis sunnahnya akan terjaga. Kalau sunnahnya sudah terjaga, otomatis insya Allah yang wajibnya akan terjaga. Kalau yang wajibnya akan terjaga, maka hidup kita bakal bahagia di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Hanya kalau mau bahagia, mulainya dari menjaga adab, menjaga akhlak. Setelah itu otomatis kita akan menjaga sunnah. Setelah itu otomatis akan menjaga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan, kenapa kita ada kerusakan di zaman saat ini? Karena kita tinggalkan akhlak Rasulullah. Kenapa ada rumah tangga yang rusak? Karena ada suami yang mengabaikan akhlak Rasulullah. Kenapa ada rumah tangga yang rusak? Karena ada istri dan ibu yang mengabaikan akhlaknya Rasulullah. Kenapa ada rumah tangga yang rusak? Karena ada anak yang mengabaikan akhlak yang diajarkan Rasulullah sebagai seorang anak. Kenapa ada hubungan antara guru dengan murid yang rusak? Karena ada yang mengabaikan akhlak. Kenapa ada pedagang yang menipu, saudara? Karena pedagang yang menipu nggak ngikutin, nggak menjaga akhlaknya berdagang. Kenapa ada pejabat yang korupsi? Karena nggak menjaga akhlak sebagai seorang pejabat. Kira-kira kalau pejabat berakhlak, korupsi tidak? Buru-buru korupsi, penyakit perasaan orang aja nggak mau, saudara. Apalagi korupsi, ngambil harta orang banyak nggak ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena nggak ada akhlak. Kira-kira aja rasa tidak paham. Kenapa ada orang nyinyir dengan penderitaan yang terjadi saudara-saudara kita di Gaza saat ini? Karena nggak punya akhlak. Akhlak macam apa yang dimiliki orang yang nyinyir terhadap saudara kita yang lagi dibantai, perempuan-perempuan yang lagi dibunuh, bayi-bayi yang lagi dibunuh, rumah-rumah warga sipil lagi dihancurkan? Akhlak etika macam apa yang dimiliki orang yang seperti itu, saudara? Jadi banyak sekali kerusakan ini awal mulanya disebabkan karena tidak ada akhlak. Oleh karena itu menjadi sangat penting, yuk mari sama-sama kita perbaiki akhlak. Misi Rasulullah SAW adalah revolusi akhlak. Apa sih artinya revolusi akhlak? Artinya perubahan yang cepat dalam akhlak kita, mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, sahabat-sahabat kita, sanak famili kita, lingkungan kita. Lakukan revolusi akhlak dalam diri kita masing-masing, ya kawan. Kalau kita sudah bisa melakukan revolusi akhlak dalam diri kita, dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang bohong menjadi yang jujur, dari yang suka maksiat menjadi taat, dan seterusnya. Kalau kita melakukan revolusi akhlak dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam sanak famili kita, dan sampai pada akhirnya dalam tingkat negara kita, insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat apa sahabat-sahabat muslim community siap revolusi akhlak? Orang kompak siap revolusi akhlak? Siap memperbaiki akhlak? Siap pelajari akhlaknya Rasulullah? Siap amalkan akhlaknya Rasulullah? Siap menjadi duta-duta yang menyebarkan akhlaknya Rasulullah? Takbir! Sallu ala Nabi. Dan terakhir kita bacakan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina
yang luar biasa. Saya mau jelaskan sebetulnya, tapi keadaannya sangat sempit waktunya, saya nggak bisa jelaskan. Kita sudah sama-sama tahu. Silakan lihat di YouTube, sudah banyak bicara soal Palestina, saudara. Kita doakan, mudah-mudahan insya Allah saudara-saudara kita di Palestina segera diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Israel serta kroni-kroni segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bi niyyatin nasr wal faraj bi jahi Rasulillah wa ahli al-badr wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kana Allahu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik kira sebelum kita buka tadi jawab sedikit ada ya, sebelum kita buka saya ini pengen sebetulnya saya pengen ini kan ketemu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Saya pengen ketemu sama antum semua setiap hari sebetulnya. Cuma nggak mungkin saya ketemu sama antum semua setiap hari. Maka oleh karena itu pada bawa HP enggak? Bawa HP. Soalnya nggak bawa HP anak muslim umum ini nggak mungkin. Ada kuotanya nggak HP-nya? Coba buka YouTube, search Habib Hanif Official. Oh, udah, alhamdulillah. Yang belum buka, supaya kita bisa ketemu setiap hari. Kenapa saya bikin channel baru aja? Saya termasuk yang terlambat bikin channelnya. Selama ini saya ngisi di berbagai channel, di BTV, di Markas Syariah TV, dan itu akan terus berlanjut di berbagai channel-channel lainnya. Tapi belakangan ini saya rasa kebutuhan dakwah di media sosial ini makin meningkat, sehingga ada tuntutan untuk saya bikin channel pribadi. Baru 2 hari lalu launching itu. Coba udah ketemu atau belum? Jangan lupa like, subscribe, and share. Ya, insya Allah kita ketemu setiap hari. Insya hari ini kita kumpul di sini. Mudah-mudahan besok di akhirat kita kumpul sama Rasulullah. Pokok kalau ada pertanyaan sebelum maghrib di berapa? Oh, hampir jam 6. Cuma ini agak gelap. Nah, pokok masih ada waktu. Alhamdulillah kita telah mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh guru mulia kita Sayyidil Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas. Oleh karena itu akan dibuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk 1 orang penanya terlebih dahulu karena kita keterbatasan waktu. Maka dari itu apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan acungkan terlebih dahulu tangannya. Obak. 3 penjawab, 3 pertanyaan. Nah, langsung 3 pertanyaan. Tadi 1 bapak, ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya udah pada paham semuanya hari ini. Ada lagi yang mau bertanya? 2? Ada lagi? Nah, 3. InsyaAllah awalnya. Ini yang laki semua yang nanya, kelihatannya perempuan udah hebat-hebat semua ya. Masya Allah, calon surga semua insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama, berasal dari Cibabat. Ada yang saya tanyakan, bagaimana sikap kita ketika misalkan kita ada salah satu figur ulama tapi dia tidak mempunyai akhlak. Mungkin dia mempunyai pengetahuan ilmu agamanya, pengetahuan dalam segi agamanya, tapi dia dalam yang tadi katakan oleh Habib itu akhlaknya itu kurang baik. Apakah kita harus mencontoh beliau meskipun akhlaknya kurang baik? Apakah kita harus gimana sikap kita sebagai hambanya atau sebagai muridnya ataupun sebagai santrinya? Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sedi dari Cimaduyut bertanya, bagaimanakah akhlak itu kalau kita dimana apa kalau kita melibatkan Allah dalam segala sesuatu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus, luar biasa.
Tadi pertanyaan kamu bagaimana Habib kalau ada sikap hidup kalau ada ulama yang nggak berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang pertama, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua sebetulnya. Kita mesti kenal dulu buat apa sih akhlak. Kita mesti kenal dulu apa itu akhlak. Neraca, tolak ukur sesuatu dibilang akhlak baik atau akhlak buruk itu apa? Kalau kita belajar ilmu usul fikih ada istilah tahsin mutakbih syar'iyan. Sesuatu dianggap baik atau dianggap buruk menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tolak ukurnya syariat. Tolak ukurnya syariat. Jadi yang dianggap akhlak baik itu yang baik menurut syariat. Akhlak buruk itu yang buruk menurut syariat. Ciri-cirinya apa deh? Ciri-cirinya panjang lebar itu disebutkan oleh ulama yang dibahas. Gak bisa saya bahas untuk pertemuan. Di kitab Hidayatul Hidayah misalkan dari Imam Al-Ghazali itu panjang lebar di sini tentang akhlak seperti takful. Semua di situ yang dicontohkan oleh Rasulullah, dijabarkan oleh ulama, itulah ciri-ciri akhlak mulia. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita setelah tidur, kemudian mau sholat, kemudian sehari mau makan, setelah makan ketemu orang tua yang lebih muda, dan seterusnya sampai kita wafat. Itu dijelaskan. Itu baru yang kecil kitabnya. Belum tingkatan lebih tinggi lagi dari Nasihat Dunia, dari Imam Al-Haddad, ada Minhajul Abidin dari Imam Al-Ghazali, atau yang lebih tinggi lagi dari Ihya Ulumuddin, Al-Jilid tebalnya. Itu semua bicara tentang akhlak. Karena akhlak tasawuf itu intinya akhlak. Makanya kalau kata Syekh Al-Muti, ente mau namain tasawuf boleh, mau namain akhlak boleh, mau namain suluk boleh, silakan. La musyahada fil istilah. Enggak masalah, enggak usah ribut istilah. Tasawuf itu ihsan. Ihsan itu intinya adalah akhlak. Jelas atau tidak? Jadi pertanyaan yang kedua dulu, ciri-ciri akhlak itu panjang lebar. Apa yang dituangkan oleh para ulama adalah kutubun akhlak. Yang sederhana aja lah yang mempelajari akhlak libanin. Beli terjemahannya ada akhlak libanan. Itu akhlak panjang lebar, banyak sekali. Nah sekarang ulama, bagaimana kalau ada ulama kelihatannya nggak berakhlak? Kita mesti tahu dulu apa itu akhlak. Berarti kan kita lagi mau menilai orang. Apa yang dijadikan tolak ukur dalam menilai seseorang? Tolak ukurnya syariat. Kenapa antum mengatakan dia nggak berakhlak? Oh, karena dia keras, karena dia keras. Karena kan kadang-kadang sekarang ada ulama keras tuh kurang akhlak, nggak bagus. Ada nggak yang begitu? Apakah akhlak keras itu berarti nggak berakhlak? Jadi pertanyaan, apakah lembut itu sudah pasti berakhlak? Enggak. Ternyata kebalikan sosok Rasulullah. Kapan Rasulullah bersikap keras tegas, disitulah akhlak. Berarti saat itu akhlak bersama sikap keras. Kapan Rasulullah SAW bersikap lembut, santun, memaafkan, disitulah tempatnya akhlak. Saya kasih contoh. Waktu ada yang bangun masjid Dirar namanya di dalam Sirah. Ada masjid namanya Masjid Dirar, diabadikan dalam masjid Musa Sa'ad-Daqwa ila akhir ayat. Ada yang membangun Masjid Dirar. Masjid Dirar ini dibangun gak jauh dari Madinah itu sekalian. Tapi masjid ini rupanya masjid. Cuma dibangun oleh orang-orang munafik. Tujuannya untuk apa? Pertama untuk mencegah belah dari sama Islam. Yang kedua untuk menunggu pasukan kufar buat nyerang Madinah. Jadi masjidnya hanya kamuflase. Bungkusnya saja masjid, isinya sumber kemungkaran, isinya sumber kemunafikan. Akhirnya singkat cerita, Rasulullah ketika tahu itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah saat itu pemimpin, beliau Nabi Rasul sekaligus beliau pemimpin saat itu. Apa perintah Rasulullah SAW? Rasulullah perintahkan kepada sahabatnya, intaliqu ila hadzal masjid adh-dhalim ahluhu fa ahriquhu, kata Rasulullah. Pergilah ke masjid tersebut yang isi penduduknya zalim, ahriquhu, bakar masjidnya, kata Nabi. Akhirnya masjid itu dibakar sama sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ini dikuatkan di hampir semua kitab tafsir, di Ibnu Katsir, di berbagai kitab lainnya ketika menafsirkan ayat tentang Masjid Dirar. Nah, Rasulullah membakar masjid. Apakah yang Rasulullah lakukan tidak berakhlak? Rasulullah sumber akhlak. Justru perilaku Rasulullah itu menjadi tolak ukur sebuah akhlak. Rasulullah pernah ngomong suatu saat, kata Rasulullah, aku pengen ketika masjid waktu sholat datang, aku pengen dulu orang jadi imam. Kemudian aku mau keluar, ajak sekelompok orang pemuda, cari di bahan kayu-kayu bakar. Aku pengen cari siapa yang dari itu sholat berjamaah, kata Nabi. Aku pengen bakar rumahnya, kata Rasulullah. Itu hadis sahih. Hamil Rasulullah, keinginan Rasulullah mengatakan keinginannya. Itu keras kalau bakar rumah orang. Keras itu yang dilakukan Nabi. Tapi apakah itu akhlak atau tidak? Jangan ragu-ragu, ini Rasulullah akhlak atau tidak?
Yahudi meludahi Rasulullah SAW ketika di Mekah. Ada musyrik, orang kafir meludahi Rasulullah ketika di Mekah. Akhirnya ketika orang itu sakit dijenguk oleh Rasulullah SAW dimaafkan. Ketika di Taif Nabi ditimpukin, ya Allah didiamin sama Rasulullah SAW. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah kaum mereka nggak tahu. Rasulullah berharap nanti keluar dari benih-benih mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lembut ketika Rasulullah lembutnya Rasulullah akhlak atau tidak? Akhlak itu lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Tolak ukurnya siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beda dengan etika, beda dengan moral. Etika bisa saja tolak ukurnya budaya, bisa saja. Etika bisa saja tolak ukurnya budaya. Tapi yang namanya akhlak, tolak ukurnya syara. Yang dianggap bagus oleh syariat itu berakhlak. Yang nggak dianggap bagus oleh syariat itu tidak berakhlak. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya kembali ke pertanyaan tadi, ketika kita ada ulama yang nggak berakhlak, jauh akhlak dari akhlak Rasulullah, ente bisa nilai itu dari mana? Kalau dia betul-betul ulama dan yang dia lakukan masih berpotensi, oh karena ini, oh karena itu, Rasulullah. Kalau betul-betul ulama, selama ini track record istiqomah dia, oh track recordnya bagus, oh keilmuannya jelas, tapi kelihatannya ada yang enggak Rasulullah. Selama masih ada jalan buat Rasulullah, kecuali kalau udah jelas-jelas dia melanggar aturan Allah, udah jelas-jelas benar-benar bertentangan 180 derajat dengan akhlaknya Rasulullah SAW, dan itu udah benar-benar tahu, benar-benar paham, bukan sekedar karena sensitif, bukan sekedar karena marah. Ya kalau bisa tegur. Kalau aku tidak merasa nggak mampu untuk tegur, minta orang yang sembuh untuk tegur. Orang tua untuk tegur baik-baik, tegur dengan cara yang berakhlak. Jelas atau tidak? Akhlak melihat orang yang nggak baik, kita berusaha supaya dia jadi baik. Itu akhlak. Kalian yang diajarkan Rasulullah, tulis oleh Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab, mudah-mudahan beliau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya qasidah, usaha tanpa doa, sombong pada siapa? Allah, doa tanpa usaha, kosong pada siapa? Allah, maksudnya kosong pada Allah, dia nggak menjalankan perintah Allah untuk al-akhdhu bil asbab. Dia nggak jalankan perintah Allah untuk kita ikhtiar. Kita disuruh untuk ikhtiar. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi adabnya, kalau ente mampu makom tajrid sepenuhnya berserah diri kepada Allah, ya silakan. Itu udah makom tertentu. Ada orang-orang soleh yang sampai kepada makom itu. Tapi kalau ente nggak mampu, berarti makomnya itu makom kasab. Kalau masih makom kasab, berarti harus membarengkan antara usaha dengan doa. Harus barengkan antara ikhtiar dengan tawakal kepada Allah Subhanahu. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jangan bergerak dulu. Kita Habib Ahmad, Dr. Habib Ahmad bin Mutahhar Al-Jufri LCMA untuk menutup dengan doa Allah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma najib qulubana an ta'lamu wa ja'alna Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-fuq wa salaha al-islam wa tawfiq wa tawfiq wa tawfiq wa a'mal wal barakah fil ahli wal mal wa sallallahu alaihi wasallam.